Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sobat religi yang ada di rumah, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah SWT, dan kita selalu diberikan barokah kesehatan, diberikan rezeki yang barokah, sehingga kita bisa menjalani kehidupan ini dengan penuh dengan rasa syukur dan juga rasa keikhlasan gitu ya. Alhamdulillah, hari ini kita akan berbincang dan juga kita akan ngobrol bareng terkait dengan akhlakul karimah. Bagaimana sih akhlakul karimah itu bisa kita terapkan di madrasah, khususnya yang ada di MAN 8 Jombang. Dan yang paling menarik, hari ini kita akan kedatangan seorang narasumber. Beliau merupakan tokoh histori dari MAN 8 Jombang. Jadi beliau ini tahu nih tentang karakter anak-anak dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Beliau adalah Ibu Haja Nur Faida, sarjana agama. Assalamualaikum Ibu Haja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sudah sarapan ya hari ini ya? Alhamdulillah, tadi sudah sarapan. Alhamdulillah, sama ya. Sama. Oke, kalau ngomong masalah akhlak dan juga kepribadian dari siswa-siswi dari MAN 8 Jombang, tentunya banyak hal yang unik, banyak hal yang menarik terkait dengan pola perilaku ya Bu ya, perilaku dari anak-anak sendiri. Nah, panjenengan ini kan selaku dari guru akidah akhlak nggih. Jadi kan paham banget tentang karakter, tentang sifat dari putra-putri kita. Oke, untuk pertanyaan pertama nih Bu, menurut panjenengan nih, seberapa penting sih peran moral dalam membentuk karakter siswa di MAN 8 Jombang? Monggo diberikan contoh sikap bermoral yang pernah panjenengan lakukan di madrasah kita. Monggo. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih, saya sudah diundang di studio ini ya. Begini, peran moral itu sangat penting dalam membentuk karakter siswa ya. Karena moral itu sendiri adalah merupakan prinsip-prinsip yang mendasari tindakan dan perilaku seseorang. Termasuk juga moral itu merupakan landasan dalam proses pembelajaran, dalam memberikan bantuan, dalam memutuskan pengambilan keputusan dan membentuk kepribadian yang baik. Dengan mengembangkan sikap bermoral sejak dini, ini otomatis akan membentuk pribadi individu dari siswa itu memiliki karakter yang baik, berakhlakul karimah, bertanggung jawab, dan tentunya nanti siswa-siswi ini akan mampu berkontribusi positif di kehidupan masyarakat nantinya. Saya mengambil poinnya begini Bu, memang sepintar-pintar peserta didik, se-influence mereka di masyarakat, kalau mereka lulus dengan akhlaknya kurang bagus, kurang dibutuhkan masyarakat Bu ya. Nah, itu mungkin kembalinya ke kejujuran nanti Bu. Iya, seperti itu. Jadi sikap bermoral yang bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari diantaranya adalah tentang kejujuran. Siswa yang jujur akan berkata, bertindak sesuai dengan kebenaran yang ada. Jadi tidak suka berbohong, tidak memanipulasi informasi, data dan sebagainya. Juga dengan sikap bermoral yang tanggung jawab, siswa itu akan termotivasi untuk mengerjakan tugas-tugas kewajiban yang diberikan oleh Bapak Ibu guru, termasuk juga tentang sikap bermoral tentang disiplin. Mereka tentunya siswa yang memiliki sikap disiplin itu akan patuh, taat pada aturan, pada tata tertib yang dibuat oleh madrasah, seperti itu. Ya, ini sobat religi harus tahu nih ya, poin pentingnya adalah selain sekolah atau madrasah aliyah kejuruan yang basisnya memang untuk keterampilan dan juga untuk kemajuan teknologi, kita di MAN 8 juga mengedepankan yang namanya akhlak dan moral Bu ya. Bagaimana pembentukan karakter siswa ini, pembentukan seorang manusia yang siap terjun di masyarakat, mereka harus punya akhlak yang baik. Dan itu MAN 8 sudah punya landasan dan pondasi. Jadi untuk Anda semuanya mungkin ini ada calon wali murid ya dari yang ada di rumah ini, bisa langsung gabung aja di sini. Jadi jangan punya underestimate, aku sekolah di sini mungkin dapat keterampilan saja gitu, enggak ya. Tapi memang ini paket komplit, kita paket komplit. Jadi keterampilan dapat, akhlaknya ini dapat,
digitalisasi dapat, semua ini terintegrasi menjadi satu. Wah, luar biasa ya. Next, ini kan Kementerian Agama Bu Kaji ya. Kementerian Agama ini kan lagi mengedepankan yang namanya moderasi beragama. Iya, ya. betul. Dan ini moderasi ini merupakan sikap bijak dalam menghadapi perbedaan. Apa sih pandangan dari panjenengan tentang pentingnya sikap moderat dalam pergaulan antar siswa di madrasah? Monggo. Moderat itu apa sih Mas sebenarnya Mas? Moderat itu kan sikap yang berada di tengah-tengah. Iya, di tengah. Di tengah-tengah. Kiri. Iya. Jadi tidak condong ke kanan, tidak condong ke kiri. Jadi kita itu di tengah-tengah. Tentunya sikap moderat ini sangat dibutuhkan sekali, terutama dalam pergaulan siswa ya. Karena dengan sikap moderat ini akan menciptakan lingkungan yang harmonis, yang penuh dengan toleransi. Juga moderat ini juga akan mengembangkan sikap kita siswa untuk bisa menghargai perbedaan-perbedaan yang ada. Dengan perbedaan itulah kita nanti akan menjadi suatu harmonisasi yang ada. Jadi suatu perbedaan bukan menjadi sebuah perpecahan yang ada gitu. Jadi sikap moderat, kalau siswa memiliki sikap moderat itu tentunya mereka akan bisa menghargai perbedaan pendapat, kemudian menghargai perbedaan. Ada banyak cara yang dilakukan oleh seseorang, oleh siswa itu sendiri dalam mengamalkan ajaran agama. Katakan misalkan nyuwun sewu ya ini ya, dalam mengamalkan ajaran agama kita Islam, tentu kan banyak aliran-aliran. Nah, kalau kita bisa memahami perbedaan tersebut ya, contohnya misalkan kamu pakai usuli, satunya kamu enggak, kemudian kamu pakai kunut dan kamu tidak. Janganlah ini dijadikan sebuah persoalan. Ya, karena kita pada dasarnya adalah satu. Jadi indikator daripada moderat itu diantaranya kan toleransi, kemudian apalagi ya, anti kekerasan, cinta damai. Jadi kalau kita bisa menghargai perbedaan pendapat tersebut, maka kita akan hidup berdampingan, damai, situasi yang aman, nyaman, begitu. Termasuk sikap moderat itu akan mendorong siswa untuk melihat segala sesuatu itu dari banyak sisi, sudut pandang ya. Jadi tidak satu sisi, jadi dia melihat itu, jadi tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum terverifikasi. Seperti itu Mas ya. Seperti itu ya. Jadi memang dalam kehidupan sehari-hari di Man 8 ini kita sudah sangat moderasi gitu Bu ya. Jadi termasuk dalam budaya kita harus adaptif terhadap budaya lokal yang ada. Itu kan termasuk indikasi indikator daripada moderat itu sendiri. Betul. Orang yang bersikap moderat terutama dalam hal moderasi beragama itu. Sip. Luar biasa ya. Man 8 ini luar biasa. Jadi Anda sendiri juga akan bisa merasakan kalau sudah bergabung di Man 8. Itu ya poinnya di situ. Soal berikutnya ini. Akhlak yang baik ini Bu dapat menciptakan sebuah suasana belajar yang nyaman dan juga kondusif. Siapa sih yang nggak mau belajar di kelas itu tanpa rasa was-was gitu ya, enjoy, nikmat gitu ya. Menurut panjenengan nih Bu, bagaimana sih hubungan antara akhlakul karimah dan keberhasilan belajar di kelas? Monggo pendapatnya. Tentunya ini akhlak, budi pekerti. Ini memiliki hubungan yang erat terhadap keberhasilan keberhasilan kesuksesan seseorang. Karena akhlak yang baik ini menjadi landasan. Menjadi landasan untuk siswa itu selalu termotivasi, selalu merasa bertanggung jawab. Jadi sehingga menjadikan hidupnya itu penuh dengan kualitas. Gitu. Jadi mereka kalau memiliki akhlak yang baik, tentu akan tumbuh nilai-nilai kejujuran di dalam jiwanya, rasa tanggung jawab. Lah tentunya ini akan meningkatkan kualitas hidup seseorang. Berbeda dengan orang yang
tidak memiliki akhlak yang baik, ya bisa dikatakan seperti itu, tidak memiliki akhlakul karimah, contohnya sifat malas, kemudian tidak jujur, kemudian suka mencontek, bermalas-malasan, tentu ini akan menghambat daripada proses perjalanan hidupnya kelak, seperti itu. Saya ambil poinnya ini memang dari akhlak itu kita akan terbentuk seorang atau manusia atau pemimpin-pemimpin masa depan yang memiliki karakter integritas gitu ya, dan kejujuran itu. Meningkatkan kualitas hidupnya itu sendiri dengan akhlakul karimah itu. Soal berikutnya nih. Soal terakhir Bu ya. Terakhir. Ini kelamaan ini gak ada minumnya ini. Iya. Baik, soal terakhir ya Bu ya. Menurut panjenengan nih, mana sih yang lebih penting, memiliki nilai akademis yang tinggi atau menunjukkan akhlak yang baik? Monggo pendapat panjenengan. Ini dua pilihan yang kompleks. Kompleks. Begini, nilai akademik itu penting. Kemudian apa tadi akhlakul karimah, akhlak yang baik ini juga penting, tetapi akhlak itu lebih utama. Ya, seperti itu ya. Jadi akhlak itu lebih utama. Kalau nilai akademik itu sifatnya kan hanya mengukur kemampuan intelektual seseorang. Tetapi kalau akhlak ini merupakan apa ya, yang saya katakan tadi itu sebagai penentu untuk mengukur kualitas seseorang. Tetapi bukan berarti kita akhlak itu lebih mulia kemudian kita mengenyampingkan daripada nilai akademik. Dua-duanya ini harus balance, harus seimbang gitu. Jadi nilai akademik ini juga penting. Tujuannya adalah untuk apa ya, menguatkan sebagai pondasi daripada ilmu pengetahuan agar biar kuat. Sedangkan akhlakul karimah itu nanti akan memberi arah tujuan daripada pemanfaatan ilmu pengetahuan itu tadi. Sebagaimana hadis Rasulullah ya Mas Dian ini mengutip hadis Rasulullah itu di situ yang berbunyi bahwa akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa, di mana seorang mukmin dikatakan sempurna imannya itu adalah mereka yang baik akhlaknya. Iya, ahsanuhum khuluqa itu tadi. Jadi ini bisa diambil kesimpulan bahwa akhlak itu memang lebih yang utama. Ini merupakan investasi seseorang nanti bisa menjadikan orang itu lebih berprestasi dan berkarakter. Dengan nilai akademik mereka akan berprestasi, dengan akhlakul karimah menjadikan seseorang itu memiliki karakter yang baik atau berakhlakul karimah, sehingga menjadikan kehidupannya itu lebih baik, sukses bukan hanya dunianya hidup di dunianya, tetapi juga nanti akhiratnya juga didapat. Yang penting kan dengan akhlak, maka dengan berakhlakul karimah, katakan memiliki rasa hormat terhadap guru, kemudian memiliki rasa tanggung jawab, kejujuran, ini kan suatu indikasi bahwa mereka itu memiliki akhlak yang mulia, di mana ini nanti menjadi sebuah bekal untuk kehidupannya, ilmunya biar manfaat, juga membawa keberkahan dalam hidup seseorang, seperti itu. Yang saya garis bawahi di sini memang saat di lapangan saat kita mencari pekerjaan mungkin di sebuah perusahaan, kita memang melihat secara akademis, secara kognitif kita lihat nilai, kita lihat prestasinya, achievementnya sejauh apa. Tapi dalam perekrutan si HRD itu juga pasti melihat dari mereka berbicara, dari mereka sopan santunnya, itu kan menjadi poin pentingnya di situ. Kalau memang dia bisa meng-hire, bisa meng-influence to SDM-nya, mungkin bisa dapat gitu pekerjaannya. Dan setelah bekerja di lapangan juga mereka akan lebih menghargai gitu karena mereka di madrasah, di sekolahan sudah mendapatkan bekal pembelajaran akhlakul karimah gitu Ini pakar histori ini.
Ibu Haja Nur Faidah ini luar biasa ini. Pertanyaan sudah habis ini, Bu. Dari diskusi yang kita sampaikan tadi di podcast ini, memang banyak hal yang perlu kita bangun dalam diri kita, terutama dalam pembentukan karakter dan juga akhlakul karimah. Di Man 8 Jombang ini kita guru-guru yang kita miliki, guru-guru Man 8 semuanya itu mengedepankan bagaimana siswa ini menjadi sosok yang punya akhlak yang baik, berkarakter, ya, berintegrasi, punya integritas yang bagus dan menjadi kokoh, Bu ya. Sehingga anak ini bisa terjun di masyarakat itu dengan baik. Iya, jadi prestasi didapat, ya kan? Karakternya juga didapat. Oke, luar biasa. Terima kasih Bu Haja Nur Faidah, ya Allah. Mohon maaf loh ya. Ibu Haja Nur Faidah, kami undur diri dari ruang dengar Sobat Religi semuanya. Monggo silahkan, kami menunggu kritik dan saran Anda semuanya. Kami tunggu di kolom komentar di video ini. Selalu memberikan kritik dan juga saran yang positif untuk perkembangan Man 8 Jombang di kemudian hari. Kami pamit undur diri dari ruang Anda semuanya. Saya Muhammad Fidan Dayadi dan juga Ibu Haja Nur Faidah mengucapkan undur diri dari ruang Anda semuanya. Mohon maaf bila ada salah kata dan akhir kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Man 8 Jombang, Dastra Prima. Madrasah Aliyah Negeri 8 Jombang, cerdas, terampil, berkepribadian matang. Dastra Prima. Terima kasih. Sama-sama.